Seperti ada juga kisah di zaman Utsman radhiyallahu anhu, ada seorang salaf yang dia memiliki korma. Waktu itu korma lagi mahal. Korma lagi mahal. Tiba-tiba ibunya ingin makan jumar. Jumar itu jantung korma. Diambil dari batang korma. Kalau ingin diambil jumar tersebut, korma tersebut harus ditebang, dibelah, diambil jantung korma dan enak. Jadi harus mati dulu. Ibunya tahu-tahu ingin makan tersebut, sementara korma lagi mahal-mahalnya. Maka dia pergi ke pohon korma tersebut, dia tebang kormanya untuk ambil jumarnya untuk dikasihkan kepada ibunya. Orang-orang pada mencela dia. Kamu kok tahu korma lagi mahal, kok malah dirusakin, ditebang? Kata dia, ibu saya lagi pingin makan ini dan kebetulan saya mampu. Saya khawatir suatu saat ibu saya ingin sesuatu, saya tidak mampu menghadirkannya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kalau ibu kita ingin sesuatu dan ibu kita jarang minta-minta ya. Ya, kita juga harus ngerti, jangan tunggu ibu minta. Apa yang ibu kira-kira orang tua kita, bapak kita, ibu kita memerlukan dan kita mampu, kita sediakan tanpa harus meminta. Orang tua terkadang punya rasa malu untuk minta kepada anaknya, sementara kita enggak punya malu kalau minta sama orang tua. Ya. Ya, kalau kita tahu kira-kira dia butuh ini, Bu, kita tawarkan, Bu, mau ini enggak, enggak, tanya, tawarin terus. Jangan tunggu dia minta, dia punya harga diri juga. Ya, jangan tunggu dia minta. Kalau kita mampu, kita sediakan sebelum dia minta. Kalau pas dia lagi minta, berarti lagi kepingin. Kalau kita punya, kita penuhi. Jangan kita tunda-tunda, ya. Jangan kita tunda-tunda. Karena ada suatu saat ibu kita minta sesuatu, ayah kita minta sesuatu, kita enggak mampu. Ada suatu saat ibu kita enggak bisa lagi minta sama kita, dia sudah meninggal dunia, ya. Oleh karena mumpung dia masih hidup, masih meminta kepada kita, ini pahala luar biasa. Lebih daripada bersedekah kepada anak yatim, daripada dakwah kepada yang lain, ini paling top ini bersedekah kepada orang tua. Pahala paling besar. Maka orang harus cerdas, tahu pintu surga mana yang paling besar. Pintu surga paling besar adalah berbakti kepada kedua orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua. Ya. Tapi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusaha seorang lemah lembut kepada orang tua, berkata-kata yang terbaik. Kata Allah, "Wakhfid lahum janahadz dzulli minar rahmah." Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakanlah kedua orang tuamu selalu, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ingat itu, ya. Ingat doa ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil, ya. Mungkin kita lupa dulu kita kecil seperti apa, ya. Ya, kita lupa dulu kita, tapi saya rasa kenangan kita masih ada. Orang tua yang gendong kita, orang tua yang nyuapin kita, orang tua yang mandikan kita. Saya rasa kenangan kita belum hilang meskipun kita sudah berumur sekian. Itu tidak boleh kita lupakan. Kalau Anda lupa bagaimana kebaikan orang tua Anda waktu masih kecil, ingat bagaimana istri Anda sekarang tatkala mengandung putra Anda, ya. Tahu bagaimana susahnya istri Anda. Demikianlah ibu Anda dulu seperti itu. Kita bisa rasakan kalau anak kita sakit luar biasa. Oh, istri kita nangis-nangisnya luar biasa, tidak bisa tidur. Ya. Ya, susah, ya. Maka orang tua dulu kira-kira seperti itu, ya. Saya punya anak saja sekarang umur 2,5 tahun, Abdul Razak, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu panas, ya. Subhanallah enggak bisa tidur. Nanti tahu-tahu gini, Umi, suruh gosok-gosok. Ini pinter suruh gosok-gosok. Kata istri saya, kayak nenek-nenek aja digosok. Tapi istri saya enggak bisa tidur akhirnya. Dikit-dikit dia minta apa? Digosok. Di sini orang tua kita dulu seperti itu. Gosok-gosokin apa, ya. Gosok-gosokin anak kita waktu masih kecil. Dulu kalau kita takut, siapa yang kita teriakin? Pasti mama, ya. Enggak ada kita bilang ya Allah, ya Robbi, enggak ada dulu. Dulu kita teriak apa? Mama. Kalau udah peluk mama, kayaknya dunia ini milik kita semuanya, sudah. Ya. Sekarang kita lupakan orang tua kita yang mungkin sudah jompo, sudah tua. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita berusaha berdoa, dan bahkan sebagian salaf mengatakan setiap kita sholat setelah tasyahud jangan lupa baca doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, berusaha dalam setiap sholat, karena orang yang paling utama kita doakan adalah kedua orang tua kita, ya. Ya, kedua orang tua kita, dan baik mereka masih hidup maupun setelah meninggal dunia.